Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam gerakan sholat tentu kita akan menemui salah satu gerakan yang menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Sang Pencipta, yakni sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba yang senantiasa bersujud kepadanya, karena sujud melambangkan betapa lemah dan tidak berdayanya kita sebagai manusia tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud adalah posisi terbaik bagi umat muslim untuk menyerahkan segala urusan dan permasalahan hidup kepada Sang Pencipta. Rasulullah SAW menyebut sujud sebagai momen terbaik untuk memanjatkan doa, karena pada saat itulah posisi paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Sujud yang dilakukan dengan benar dan penuh penghayatan akan berdampak pada kualitas sholat seseorang. Salah satunya adalah menjauhkan dirinya dari sikap sombong dan angkuh, karena kita sebagai manusia tidak ada yang patut untuk kita sombongkan. Oleh sebab itu, sempurnakan sujud dari saudaraku semuanya saat sedang sholat. Karena ada beberapa hal yang menyebabkan sholat kita menjadi batal hanya karena hal sepele dalam sujud menurut sebagian ulama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita rinci bahwasanya 7 anggota tubuh dalam bersujud yakni meliputi dahi dan mencakup hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung-ujung kaki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah tidak menerima sholat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah." Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib, dan ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad dan Ibnu Habib atau ulama Malikiyah. Lalu bagaimana jika ada salah satu anggota sujud yang tidak menyentuh lantai? Hal semacam ini mungkin masih sering kita jumpai saat di masjid, dan kebanyakan yang sering terlupakan adalah pada bagian ujung kaki, yakni tidak menempel sempurna di lantai tanpa ada uzur. Sehingga posisi sujud yang semacam ini oleh sebagian ulama menilai sholatnya tidak sah. Akan tetapi ada dalil lain yang telah menjelaskan bahwa yang wajib menyentuh lantai ketika sujud hanyalah dahi atau kening. Adapun bagian sujud yang lainnya, yaitu 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung telapak kaki, hukumnya mustahab atau sebatas anjuran saja. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dan apabila engkau sujud, maka kuatkanlah atau tekan kuat keningmu ke bumi, sampai engkau atau keningmu mendapatkan bagian yang besar dari permukaan bumi." Hadis riwayat Ahmad. Kalau kita mengkaji hadis tersebut lebih dalam, maka bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk menekan dahi ke lantai, tanpa memerintahkan anggota sujud yang lain. Seandainya memang wajib, tentu beliau akan memerintahkannya juga, karena tidak mungkin beliau menunda suatu penjelasan saat dibutuhkan umatnya. Karena pada saat itu Nabi SAW sedang membenarkan salah seorang sahabat yang sholatnya salah. Oleh Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata, "Sujud di atas dahi atau kening hukumnya wajib, tanpa ada perbedaan pendapat di sisi kami atau ulama Syafi'iyah. Yang lebih utama, hendaknya seseorang sujud di atas itu semua atau 7 anggota. Jika seorang membatasi sujud dengan sebagian anggota yang telah dikatakan sujud, maka sudah cukup baginya, bersama adanya karomah tanzih." Memang pada hakikatnya perintah sujud itu adalah pada wajah. Artinya adalah jika wajah sudah dalam posisi menyentuh lantai, maka orang tersebut bisa dikatakan sujud. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wajahku telah sujud kepada zat yang menciptakannya." Hadis riwayat Muslim. Hal ini pun pernah disebutkan dalam Syarah Sunan Ibnu Majah yang menyatakan boleh sujud dengan dahi saja. Adapun sebuah riwayat yang menjelaskan aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud bersifat wajib dan anjuran.
dan hal tersebut adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan. Itu artinya yang diwajibkan dalam sujud hanyalah dahi. Adapun anggota sujud lain hanya bersifat anjuran. Dari penjelasan hadis-hadis tersebut, kita akan mendapat dua kesimpulan. Yang pertama adalah sujud dengan 7 anggota, yaitu dahi termasuk di dalamnya adalah hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung telapak kaki, merupakan kaifiat atau cara sujud yang paling sempurna di antara sujud yang lainnya. Lalu kesimpulan yang kedua, sujud dengan dahi atau kening hukumnya wajib. Adapun selain itu, maka hukumnya mustahab atau anjuran. Apabila kita melihat seseorang sedang sujud dan kakinya terangkat, maka sholatnya tetap sah, karena orang tersebut hanya meninggalkan perkara yang hukumnya mustahab atau anjuran. Saudaraku yang dirahmati Allah, meskipun sujud dengan kaki terangkat tidak membatalkan sholat, namun alangkah lebih sempurnanya jika kita melakukan sujud saat sholat dengan bertumpu pada 7 anggota sujud, bagi yang mampu mengerjakan tanpa adanya uzur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.